Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini saya kasih judul firman Tuhan yaitu dari mujizat menjadi percaya. Nah, mungkin waktu saudara mendengarkan kalimat ini sepertinya kok janggal ya, dari mujizat menjadi percaya. Biasanya orang percaya dulu baru terjadi mujizat. Tapi pagi ini saya akan melanjutkan sebenarnya apa yang kita pelajari bersama di hari Minggu yang lalu dan juga di hari Rabu di ibadah tengah minggu. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu Saudara yang minggu lalu nggak datang ibadah, saudara bisa mengikuti firman Tuhan melalui YouTube channel kita. Kalau saudara belum mendengarkan rekaman ibadah tengah minggu, saudara juga bisa mengikutinya di YouTube channel gereja kita. Nah, saudara, minggu yang lalu ada kalimat seperti ini, saudara ya. Tidak selalu ada mujizat, tapi selalu Tuhan mengasihi dan menolong. Saudara, waktu saudara mendengarkan saya mengucapkan kalimat ini, terdengar sepertinya kok Pastor Daud ini nggak percaya ada mujizat. Enggak, saudara, saya berdoa ada mujizat. Waktu kami dari Batam mau masuk ke sini, tahun 2020 saya menikah, 2021 anak saya lahir. Waktu istri saya hamil, kami itu berdoa supaya mujizat terjadi dan kami boleh masuk ke sini, anak saya bisa lahir di sini, saudara. Itu kerinduan saya sebagai seorang hamba Tuhan dan sebagai seorang kepala rumah tangga. Karena kalau anak saya lahir di sini, keuntungannya banyak sekali buat saya yang pelayanan di sini, saudara. Ya, itu akan menjadi satu alasan yang cukup baik kalau kami mau tinggal lama di sini. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukakan pintu supaya kami boleh masuk ke sini dan Nazara bisa lahir di sini. Tapi nggak terjadi, saudara. Ya, yang waktu itu bikin saya tambah yakin. Satu waktu ketika istri saya lupa kurang lebih hamil 6 bulan 7 bulan gitu, saya ke Bali, saudara ya, ke Bali ketemu dengan Pak Arifin ya. Kemudian saya cerita, Pak, istri saya hamil gini-gini. Wah, Pak Arifin langsung mengeluarkan satu statement yang membuat saya makin yakin kalau kami pasti masuk ke sini. Pak Arifin bilang gini, anak kamu akan jadi anak misi, dia akan lahir di Kuala Lumpur. Waduh, waktu Pak Arifin ngomong gitu, hati saya itu seperti disiram air, saudara ya, seger luar biasa. Mantap nih, pasti lahir di Kuala Lumpur ya. Tapi ternyata enggak, saudara. Sampai anak saya lahirnya di Batam akhirnya, di Batam ya. Apakah saya nggak percaya mujizat? Saya percaya mujizat. Saya percaya Tuhan menolong dengan caranya, saudara. Kemudian waktu anak saya lahir, dan saya bilang ke istri saya, oke, sekarang udah lahir nih ya, udahlah. Sekarang kita berdoa aja supaya kita bisa dapat visa dan bisa masuk ke Kuala Lumpur gitu ya. Makin cepat, makin baik gitu kan. Karena gereja kita ibadah online terus, di saat gereja-gereja yang lain udah mulai onsite, kita masih online gitu ya. Dan kami apply beberapa kali kami apply, selalu ditolak. 2 kali yang saya ingat, 2 kali saudara ya. Yang satu kali itu udah sempat kita bayar karena untuk pengurusan dependent pass saya dan Nazara, tapi tetap ditolak, saudara. Di akhir dari tahun 2021 saya bilang sama Tuhan di Desember itu, ya bukan mengancam ya, cuman ya sedikit memperingati. Enggak lah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan gak mau kasih saya masuk lagi ya sudah, enggak apa-apa gitu kan. Cuman ya tolong dikasih jelas gitu kan. Ini maunya gimana nih? Mau di sini apa di sana? Kalau memang maunya saya di Batam, di Indonesia, ya sudah. Jadi saya bilang kalau sampai Januari enggak ada kabar, Januari 2022, mungkin saya akan let go. Ya jadi biar saya akan ngomong ke pemimpin supaya mereka mengutus seseorang di sini atau Pastor Novelty ditetapkan sebagai gembala, saya nggak tahu, pokoknya itu urusannya pemimpin. Tapi di pertengahan bulan Januari, Tuhan akhirnya membukakan jalan bagi kami. Saudara, di masa penantian itu saya cukup merasa stres, saudara, karena pertanyaan di kepala saya itu banyak sekali. Kenapa sih Tuhan gak kasih? Kenapa sih Tuhan gak kasih? Kan mudah buat Tuhan. Tuhan itu berkuasa atas hati manusia. Tuhan itu berkuasa atas alam semesta loh. Masa sih untuk membukakan kami pintu aja kok gak bisa sih? Masa sih untuk membuat hati dari petugas imigrasi bermurah hati pada kami kok gak bisa gitu ya? Dan pertanyaan-pertanyaan itu seringkali mengintimidasi dan membuat saya jangan-jangan Tuhan itu memang gak mau. Atau bahkan saya berpikir jangan-jangan memang Tuhan mau kami ya tersiksa ada di Batam. Hanya terus memendam perasaan tiap minggu harus ngelihat layar laptop untuk ibadah online. Tapi setelah semua itu terlewati, lewat 1 tahun, ini masuk tahun yang ketiga kami ada di sini, di Kuala Lumpur. Saya bisa melihat bahwa memang
Tuhan itu tidak selalu melakukan mujizat, tapi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi dan Tuhan tidak menolong kita. Tidak selalu ada mujizat, tapi kasih dan pertolongannya selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin saudara. Itu Tuhan yang kita sembah. Dia tidak pernah salah dalam membuat keputusan, dan dia tidak pernah terlambat dalam menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan membaca satu teks yang cukup panjang, ada 15 ayat, tapi it's okay, kita akan baca bersama-sama karena ini adalah pembacaan tahunan kita. Kalau saudara mengikuti pembacaan tahunan dari gereja kita, dari Yohanes pasal yang kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-6 hari ini. Multimedia kok nggak bisa ya di next. Kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-6 hari ini. Ya, Yohanes pasal yang ke-6, kita melihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Cerita ini cerita yang sangat terkenal sekali dan kita mungkin sudah mendengarkan berkali-kali orang mengkhotbahkan peristiwa ini. Tapi kita akan melihat hari ini dari perspektif yang sedikit berbeda. Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara ya. Catering di mana yang dapat menyediakan makanan dalam waktu 5 menit untuk 5.000 orang. Nggak ada, saudara ya. Itu Yesus nggak bilang bukan sulap, bukan sihir. Nggak ada, saudara. Ya, tapi kita akan baca bersama. Saya akan baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu saudara semua membaca ayat yang genap. Silakan melihat dari Alkitab saudara masing-masing. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat 2. Dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-baginya kepada yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongannya yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan diutus. Ayat 15 kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Saudara, kalau kita melihat pembacaan kita hari ini, saudara, sebelum cerita-cerita ini, sebelum di pasal 4 Yesus berjumpa dengan wanita Samaria, kemudian di pasal 5 Yesus berbicara pengajaran yang luar biasa, dan di pasal yang ke-6 ini ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara, dari cerita ini kita akan belajar 3 hal. Sebenarnya saya cukup bingung untuk menentukan ini 3 hal, tapi beruntuknya pertanyaan. Jadi saya, sepertinya ininya habis ya. Oke. Ya, jadi saya putuskan untuk buat ini 3 pertanyaan untuk kita renungkan bersama dari apa yang kita baca barusan. Saya kasih konteksnya sedikit, saudara. Pada saat itu Yesus ini sangat terkenal di daerah di mana dia melayani, mulai dari rumahnya ya. Mulai dari pasal yang kedua, kalau saudara membaca, saudara mengikuti ibadah tengah minggu, saya berbicara tentang air menjadi anggur. Itu tanda-tanda yang pertama yang dilakukan Yesus ketika dia memulai pelayanannya, saudara.
yang luar biasa di situ, orang-orang yang ada di pesta itu bahkan murid-muridnya nggak kenal dia, tapi mamanya tahu. Ibu Yesus tuh tahu, dan saya rasa saudara, saya percaya bahwa kenapa sih Ibu Yesus ketika orang pesta kekurangan anggur, kenapa datangnya pada Yesus? Padahal kan perkawinan itu pasti ada orang-orang kaya datang, ada pemuka-pemuka di kota itu datang. Kenapa nggak datang ke mereka? Kenapa datangnya ke Yesus? Padahal untuk beli anggur, ini pemikiran manusia ya, anggur itu kan dibeli. Untuk membeli anggur, mereka lebih mampu daripada keluarga Yesus. Keluarga Yesus itu hanya keluarga tukang kayu, sedangkan di situ mungkin ada keluarga pejabat dan lain sebagainya. Tapi Ibu Yesus tahu, dan mungkin pasti pernah mengalami di rumahnya bagaimana Yesus melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kita nggak pernah tahu, saudara. Coba kita renungkan. Kalau Yesus bisa mengubah air menjadi anggur, bagaimana di rumahnya? Mungkin ketika kayu api habis untuk masak, tiba-tiba Yesus melakukan sesuatu, ikan yang mentah langsung jadi masak. Saudara, kita nggak pernah tahu. Tapi Ibu Yesus pasti pernah mengalami sesuatu yang luar biasa di rumahnya, sehingga dia datang kepada Yesus pada saat itu. Dan memang tujuannya ada, kalau kita membaca di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-11 dari perikop itu, Yesus melakukan itu untuk memulai, untuk menandakan, menyatakan kemuliaannya, menyatakan siapa dirinya. Yesus sedang memperkenalkan dirinya kepada orang-orang di luar rumahnya, saudara. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama, jangan di next dulu ya, jangan di next dulu. Kita akan melihat bersama-sama tiga pertanyaan ini yang akan membuat kita merenungkan bagaimana mujizat itu terjadi dalam hidup kita, dan apa sebenarnya mujizat itu, apa tujuan dari mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, saya orang yang percaya dengan mujizat. Sampai hari ini saya masih berdoa untuk beberapa hal di dalam keluarga saya, ya, di dalam keluarga kami, untuk mujizat bisa terjadi. Sesuatu yang di luar kemampuan kita, di luar batas-batas kemampuan kita, yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, itu terjadi dalam kehidupan kami, dan juga buat gereja ini. Nah, kita akan melihat yang pertama saudara, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata seperti ini. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukannya terhadap orang-orang sakit. Saudara perhatikan, tujuan mereka mengikuti Yesus pada saat itu, mereka tidak mengikuti Yesus karena mereka mengenal dia. Jadi pertanyaan pertama yang perlu untuk kita renungkan bersama adalah, apa tujuan kita mengikuti Yesus? Apa yang membuat kita datang berdoa dan beribadah kepada Tuhan? Saudara, ada banyak orang yang mengikuti Yesus, kurang lebih 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung istrinya dan anak-anaknya. Kalau dia pakai perhitungan orang Indonesia, satu laki-laki ada istri, ya itu udah 10.000 saudara ya. Kalau dia punya satu anak aja itu udah 15.000. Bayangkan kalau dia ada 2 anak, udah 20.000 saudara. Jadi yang mengikuti Yesus sangat banyak. Dan yang menyedihkan adalah sekian banyak orang yang mengikuti Yesus. Mereka mengikuti dia bukan karena setelah Yesus melakukan banyak tanda-tanda yang luar biasa, mereka belum menemukan pesan yang sesungguhnya yang Yesus ingin bawa ke tengah-tengah mereka. Mereka mengikutinya karena tanda yang Yesus lakukan, penyembuhan yang Yesus lakukan di tengah-tengah mereka. Dia menyembuhkan yang sakit, dia melakukan tanda, dia menyembuhkan penyakit-penyakit yang belum bisa disembuhkan pada saat itu, saudara. Sehingga saudara, mereka datang berbondong-bondong mencari Yesus karena mereka melihat tanda-tandanya. Nah, hari ini saudara, banyak sekali kita melihat kekristenan. Hari ini seringkali, mohon maaf saya harus bicara ini saudara ya. Seringkali kita melihat di sosial media, pengkhotbah atau dari mimbar seringkali itu tidak lebih baik daripada marketing yang menjual sesuatu untuk mendapatkan sesuatu untuk keuntungan tertentu, saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan, yang paling hakiki buat kita sebenarnya bukan membawa permohonan kita kepada Tuhan. Kita datang bukan karena tanda-tanda yang Yesus berikan, bukan karena keinginan-keinginan yang ingin kita bawa kepada Tuhan. Karena yang saya percaya begini, saudara. Sayang banget ini gak bisa di next.
Karena yang saya percaya begini, setiap kali kita datang kepada Tuhan, kalau kita hanya datang untuk membawa permohonan-permohonan kita hanya datang untuk membawa keluh kesah kita kepada Tuhan. Ketika keadaan kita baik-baik saja, kita akan kehilangan gairah untuk berdoa. Kalau kita terbiasa menjadikan doa dan ibadah itu hanya kesempatan, momentum untuk membawa proposal kepada Tuhan. Tuhan, ini kurang, itu kurang, ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini kurang, tolong kasih ini, tolong kasih itu, tolong kasih ini, tolong kasih itu. Ketika semuanya ada, kita kehilangan gairah untuk berdoa. Kita tidak akan pernah punya passion lagi untuk berdoa. Kenapa? Karena memang doa buat kita, ibadah buat kita hanya untuk mendapatkan sesuatu. Saya pernah dikasih satu pertanyaan yang cukup membuat saya berpikir, saudara. Ibadah itu untuk siapa? Untuk kita atau untuk Tuhan? Ada beberapa tempat yang mengajarkan begini, kita beribadah supaya kita menerima berkat. Betul. Tapi kalau kita belajar di dalam Alkitab, saudara, ibadah itu selalu hubungannya tentang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ibadah itu bukan membawa permohonan. Setiap kali ada permohonan selalu diawali dengan korban. Saudara bisa baca dari kitab Kejadian. Setiap kali Abraham, mulai dari Nuh, mereka mempersembahkan korban di hadapan Allah. Mereka memberikan terlebih dahulu kepada Tuhan. Lalu mereka menyampaikan permohonan-permohonannya. Bahkan ketika mereka tidak punya permohonan sekalipun, mereka tetap datang dan mempersembahkan korban. Kalau kita hanya melihat ibadah sebagai tempat kita bisa, oke, puji Tuhan udah jalan nih. Kalau kita hanya melihat ibadah sebagai tempat kita memberikan permintaan kepada Tuhan, maka saat keadaan kita baik, kita kehilangan gairah untuk kita berdoa. Makanya Paulus dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 bilang seperti ini. Kita baca bersama 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kita tidak boleh hanya datang untuk membawa permohonan kepada Tuhan. Justru yang harus kita bawa adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, biarlah ini kita renungkan bersama-sama. Memperbaiki hati di dalam hidup kita itu penting. Selalu bertanya, apakah aku datang berdoa hari ini hanya untuk meminta? Kalau kita lihat konteks bangsa Israel di dalam penjajahan waktu itu, mungkin ada orang yang berkata gini, wajar mereka ketika melihat mujizat terjadi, mereka sepertinya sangat bergairah. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya, saudara, mereka mengalami mujizat bukan waktu itu aja. Dari sejak zaman para nabi, mereka sudah mengalami mujizat yang luar biasa. Tapi tetap sama, mereka tidak memahami, mereka tidak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan dari setiap tanda-tanda yang dia lakukan. Saudara, Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Seringkali kekhawatiran itu mengambil posisinya Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita mungkin tidak menyadarinya, tapi seringkali kita lebih cepat khawatir daripada iman yang timbul dari hati dan mulut kita. Seringkali kekhawatiran itu mengambil posisinya Tuhan yang terutama dalam hati kita. Kita perlu untuk jujur mengakui itu. Kita gampang sekali untuk khawatir dan sulit sekali untuk percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik bagi kita. Sehingga setiap kali kita berdoa itu selalu menjadi tujuan, selalu menjadi kesempatan buat kita, aku mau minta sesuatu sama Tuhan. Pernah enggak kita datang pada Tuhan tanpa meminta, hanya memuji, hanya bersyukur untuk apa yang sudah kita lewati selama ini. Saudara, 20.000 orang kurang lebih yang datang mengikuti Yesus pada saat itu. Alkitab bilang apa? Mereka datang bukan karena mereka sudah menemukan Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Bukan. Mereka datang karena Yesus melakukan banyak tanda-tanda dalam hidup mereka. Sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan saya ingatkan kita. Saudara, jangan jadikan doa dan ibadah kita hanya sebagai tempat kita meminta. Karena ketika keadaan kita baik-baik aja, kita bisa cek kok. Kita jujur dalam hidup kita. Ketika kita punya banyak uang di dalam account kita, dan ketika kita kekurangan, kita tahu itu uang gak cukup. Di posisi mana kita lebih semangat berdoa? Kalau kita mau jujur, kita itu lebih semangat ketika mendekati akhir bulan sebelum kita gajian, saudara.
atau sebelum sesuatu diberikan kepada kita, kita akan lebih semangat. Kenapa? Karena kita tahu kita nggak mampu nih. Tapi coba kalau dalam bank account kita full, dan kita tahu kebutuhan kita dapat tercover semua, gairah untuk berdoa itu hampir nggak ada. Untuk ibadah itu kayaknya nanti aja. Saya berkali-kali mungkin kasih kesaksian ini, saudara. Ada orang-orang yang sudah pelayanan bertahun-tahun, ketika mereka kehilangan pekerjaan, ya bukan di sini ya, ini di tempat lain. Ketika mereka kehilangan pekerjaan, wah itu datang ikut doa puasa, tiap hari Sabtu datang doa puasa, nangis, saya nggak pernah lihat orang ini, laki-laki ini nangis, tapi nangis luar biasa, kayak habis digebukin gitu saudara ya, nangis luar biasa. Tapi setelah dapat pekerjaan nggak pernah ke gereja, saudara. Saudara, ini indikator. Liburan itu nggak salah, saya pun liburan gitu ya. Tapi hati kita itu akan terpancar dari apa yang kita hidupi setiap hari. Masih ingat bagaimana kita hidup adalah indikator yang paling dapat dipercaya, yang memperlihatkan apa yang sebenarnya kita percayai dalam hidup kita. Pertanyaan pertama buat kita, apa yang membuat kita datang kepada Tuhan? Untuk apa kita beribadah dan berdoa kepada Tuhan? Apakah untuk meminta sesuatu kepada Tuhan? Atau karena kita sudah menemukan Dia sebagai juru selamat, sebagai penolong, sebagai Allah yang mengasihi setiap kita? Yang kedua kita melihat saudara, di dalam ayat yang ke-5, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, dikatakan seperti ini, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara, coba kita bayangkan konteksnya pada saat itu. Yesus memberikan pertanyaan kepada Filipus karena Yesus ingin melihat setelah sekian perjalanan mereka, apakah Filipus sudah benar-benar mengetahui bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Apakah Filipus sudah mendapatkan satu pewahyuan, sudah mengerti bahwa apa yang gak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Yesus. Tapi ternyata Filipus belum mendapatkannya. Sehingga ketika Yesus bertanya, kita mau beli roti di mana nih? Kita mau beli roti di mana nih untuk sekian ribu orang nih? Sekian belas ribu orang ini kita mau beli roti di mana untuk kasih makan mereka? Kalau Filipus sudah menemukan Yesus sebagai pribadi Allah sendiri, Filipus akan ngomong begini sama Yesus. Kita nggak perlu beli roti, kehadiranmu cukup bagi mereka. Wis kan? Itu udah tahu. Mungkin dari situ Yesus akan ngomong, mantap, berarti udah dapat ya. Dia udah tahu siapa saya. Tapi ternyata enggak. Waktu Yesus tanya seperti itu, apa yang Filipus bilang? Kita beli 200 dinar. Saya coba hitung kemarin, mungkin saudara bisa koreksi ya, yang pernah ke Israel, Pak Matthew mungkin lebih tahu. Saya hitung kurang lebih 3.000 ringgit saudara, 200 dinar. Roti 3.000 ringgit lebih kita belikan untuk mereka, belum tentu mampu kasih makan 20.000 orang saudara. Ya. Saudara, Filipus yang adalah murid Yesus, yang sudah melihat dengan mata kepalanya, mengalami bagaimana Yesus melakukan dengan Yesus melakukan banyak mujizat, masih berpikir bahwa kehadiran Yesus itu kurang buat dia, sehingga dia meletakkan pengharapannya bukan kepada kehadiran Yesus, tetapi kepada hal-hal lain yang sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding Yesus. Tanpa uang 200 dinar, Yesus mampu melakukan banyak mujizat di tengah-tengah mereka, saudara. Ya, kepada siapa kita berharap saat kita beribadah dan berdoa? Saudara, saya belakangan ini merenungkan hal ini. Kalau kita merasa kita berharap kepada Tuhan saja waktu kita berdoa dan kita beribadah, harusnya kita nggak akan pusing dengan segala ornamen-ornamen yang ada di dalam ibadah. Atau lebih khusus sebenarnya saat kita berdoa pribadi. Saya merenungkan dengan benar, saya membaca ayat bahwa Yesus berkata begini, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Dia nggak bilang tutuplah matamu, nggak, dia bilang tutuplah pintu. Yesus minta kita untuk berdoa di tempat
yang private, yang hanya kita dengan Tuhan, dan tidak peduli ada apa di sekeliling kita, karena pengharapan kita sebenarnya bukan kepada tempat di mana kita berdoa. Ada orang suka berdoa pergi ke bukit doa, bagus karena mungkin di sana lebih tenang dan lain sebagainya. Tapi kalau bukit doa, ada orang yang bilang kalau kamu doa di sana pasti dijawab. Pengharapanmu bukan pada Tuhan itu, pengharapanmu sama tempatnya. Kamu kalau didoain sama pendeta A, pasti kamu sembuh. Pengharapanmu bukan sama Tuhan itu, sama pendetanya. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan pasti melakukan. Karena Tuhan yang disembah oleh pendeta A, pendeta B, pendeta C, sama dengan Tuhan yang kita sembah. Saudara, saya diajar oleh Pak Arifin dan pemimpin-pemimpin kita untuk membuat jemaat itu tidak ketergantungan dengan hamba Tuhan. Kenapa? Kami dilatih untuk ini, membuat jemaat itu dewasa dalam perjalanan iman, sehingga saudara waktu ada orang kerasukan, saudara gak ketakutan dan lari cari pendeta. Saudara bisa berdiri dan berkata begini, roh dalam aku lebih besar dari kamu, sekarang keluar. Gak perlu panggil siapa-siapa, karena kuasa yang Tuhan berikan buat kami, hamba Tuhan dan jemaat itu sama, gak ada bedanya saudara. Tuhan yang kita sembah namanya Yesus, dia berkuasa. Dia tinggal di dalam setiap kita dan dia memberikan kita kuasa untuk kita bisa mengalahkan, kita bisa menginjak kepala ular, saudara. Amin. Saudara, waktu Filipus ditanya oleh Yesus, Filipus berpikir bahwa kehadiran Yesus kurang nih. Sebenarnya Filipus tidak memahami bahwa pribadi Yesus jauh lebih berharga dari uang sebanyak apapun untuk memberi makan 5.000 orang. Filipus itu tidak memahami, Filipus mungkin lupa kalau air pernah menjadi anggur. Saudara bayangkan air yang ditaruh di tempat pencucian kaki saudara bisa menjadi anggur yang terbaik. Don't try at home ya. Jangan saudara coba ambil air taruh di tempat pembasuhan kaki kemudian saudara cedok jadi anggur. Enggak saudara ya. Jangan. Filipus mungkin lupa hal itu pernah terjadi. Tapi begini saudara, orang yang hanya mencari tanda-tanda akan selalu merasa bahwa kehadiran Yesus secara pribadi itu kurang, bahkan mungkin tidak terjadi apa-apa. Saya sedih sekali kalau ada orang yang pernah begini. Ya, saya ceritakan pengalaman saya. Satu kali ada seorang pendeta yang sangat terkenal di Indonesia. Waktu itu tahun 2007 saudara ya. Ini awal-awal hamba Tuhan ini melayani di Indonesia. Dia terkenal dengan pelayanan mujizat. Kemudian di tempat saya melayani waktu itu di Jakarta, dia datang sebagai pembicara tamu. Semua orang datang dan berekspektasi dia akan membuka altar call. Sehingga yang sakit pasti akan sembuh. Kami yang melayani itu udah siapin HP saudara ya, itu zaman BlackBerry itu. Kami siapin HP itu untuk bisa foto, ambil video gitu kan. Wah kita viralkan gitu ya. Kita udah siapin saudara. Ternyata dia datang gak ada altar call, dia hanya khotbah biasa. Seperti ini, penonton kecewa saudara. Penonton kecewa, banyak yang protes ke gembala jemaat waktu itu. Pak, kok gak diminta altar call? Pak, kok kayak gini? Pak, kok kayak gitu? Saya udah bawa yang sakit loh ini pak. Gitu ya. Saya udah bawa yang sakit loh ini. Kemudian gembala di tempat itu waktu itu ngomong begini. Lah, Tuhan bicaranya sama dia mungkin hanya suruh khotbah. Kenapa kita suruh dia altar call? Dia kan hamba Tuhan, bukan hambanya saya katanya. Yang ngomong. Sesederhana itu saudara. Tapi gini, sering kali kita karena budaya kekristenan di hari-hari ini tuh seperti itu saudara. Wah ada kebaktian kesembuhan rohani, ada kebaktian kesembuhan, ayo kita pergi ke sana. Lalu kita nggak menemukan apa yang kita cari. Satu waktu Benny Hinn datang ke Indonesia. Saya ini lahir sebagai orang albino dan mata saya ini sangat susah untuk melihat dengan sempurna. Saya datang dengan iman penuh saudara. Iman penuh banget saudara ya. Kalau bisa dari parkiran saya udah basah roh sampai dalam tuh. Saya udah pasti sembuh. Saya udah lihat apa? Kesaksian ada orang yang lagi altar call. Kemudian dia mainin kacamatanya. Ternyata dia matanya tahu-tahu sembuh saudara. Saya jadi semakin kuat kan. Saya sembuh. Sampai di dalam, sampai ibadah selesai. Enggak terjadi apa-apa pada mata saya. Saudara, saya sebagai orang yang sudah melayani pada saat itu, kalau dibilang kecewa, yes saya kecewa. Kenapa Tuhan enggak sembuhkan saya? Sampai saya memahami begini, kehadiran Kristus dalam hidupku itu lebih daripada mujizat yang mampu dia lakukan. Saudara, kita coba lihat ini, waktu kita datang berdoa dan minta sesuatu sama Tuhan, dan Tuhan tidak lakukan sesuatu bagi kita seperti yang kita mau.
Apakah dia tidak berkuasa? Apakah Tuhan kehilangan kuasanya? Apakah Tuhan tidak lagi menjadi raja dan berdaulat dalam hidup kita? Enggak. Dia tetap raja, dia tetap berkuasa, dia tetap berdaulat. Dia melaksanakan pemeliharaannya dalam hidup kita dalam bentuk-bentuk yang lain yang bisa kita nikmati setiap hari. Saudara, memang mata saya nggak sembuh, tapi Tuhan kirimkan banyak malaikat untuk tolong saya jalan dari tempat satu ke tempat yang lain. Kalau saya renungkan saudara ya, saya bisa jalan dari satu border ke border yang lain. Saya bisa melayani dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya bisa dibawa Tuhan untuk menjadi berkat di berbagai tempat, di banyak tempat. Dengan keadaan saya seperti ini, menurut saya itu mustahil sebenarnya. Kalau saudara, di sini belum ada yang pernah saya bonceng dengan motor selain istri saya ya. Itu mungkin waktu awal-awal dia nggak tahu, tapi setelah dia tahu saya percaya dia juga berdoa waktu saya bonceng naik motor, saudara. Ya, gini-gini pembalap, saudara. Kata teman-teman, kamu suka bikin repot malaikat kamu. Ya, saudara, kehadiran Tuhan buat kita itu lebih dari segala sesuatu yang kita doakan. Yang penting buat kita bukan bagaimana Tuhan menolong, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau dia ada bersama dengan kita, udah enggak usah pikirin. Saudara enggak usah pikir bagaimana dia akan tolong kita. Kalau dia ada bersama dengan kita, masalah selesai. Saudara punya pertolongan, saudara punya tempat di mana saudara bisa menyampaikan isi hati saudara. Saudara, di tempat pelayanan saya yang lama, kalau kami ini full timer jalan sendiri saudara ya, itu penuh dengan kehati-hatian, apalagi kalau keluar negeri, untuk terutama buat saya yang matanya agak kurang nih, perlu kehati-hatian untuk melihat harga saudara ya, jangan sampai salah lihat, bahaya saudara. Nanti nggak bisa bayar kan repot, kita malu ya. Tapi kalau kita berjalan dengan pemimpin kami pada saat itu, oh tenang itu. Semua tunjuk apa aja kebeli pasti saudara ya. Keputusan apa aja pasti kebeli, ada bosnya soalnya saudara ya. Jadi bukan soal apa yang kita perlukan, tapi ada nggak pribadi yang mampu untuk menolong kita dalam segala situasi. Dia bisa tolong kita, pemimpin kami bisa tolong dengan berbagai macam cara. Dia bisa beliin buat kita, dia bisa bawain buat kita, dia bisa suruh kita pergi order sendiri, terserah dia. Karena dia yang bertanggung jawab atas hidup kami. Coba saudara bayangkan dengan Tuhan. Tuhan ada buat kita, cara dia tolong kita terserah dia. Dia bisa sembuhkan kita, dia bisa berikan kita tuntunan, dia bisa berikan kita pendampingan melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dia bisa bikin kita kuat di tengah-tengah penderitaan kita. Seperti Rasul Paulus waktu berdoa, aku berdoa kepada Tuhan supaya dia mengeluarkan duri dalam daging. Saudara coba bayangkan Paulus kurang berkorban apa buat Tuhan. Di penjara, dicambuk, mengalami karang kapal. Itu pun masih mengalami sesuatu yang dia berdoa dan tidak terjadi apa-apa saudara. Dan Tuhan cuma jawab begini, kasih karuniaku cukup bagi engkau. Di dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Saudara, bukan soal bagaimana cara Tuhan tolong kita. Tapi apakah Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Amin saudara. Yang tiga saudara, yang terakhir. Kita akan melihat ini agak panjang, saya akan baca bagi kita semua. Yohanes pasal yang ke-6, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, ada pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini ya sedikit akan membuat kita berpikir tentang banyak hal. Waktu kita datang berdoa dan beribadah, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan waktu kita datang berdoa dan beribadah? Di poin yang pertama tadi, ada orang yang hanya mempersembahkan proposal kepada Tuhan. Tapi waktu Yesus mengambil roti dan ikan itu,
Yesus tidak memberikan permintaan kepada Bapa. Bapa tolong lipat gandakan. Enggak. Yesus juga enggak bilang kepada murid-muridnya, dibantu ya. Enggak. Yesus enggak bikin seperti itu. Apa yang Alkitab bilang? Yesus ambil roti, dia ambil ikan, dan dia mengucap syukur. Tadi Andreas bilang apa? 5 roti dan 2 ikan ini enggak ada artinya untuk orang-orang yang sebanyak ini. Tapi dari sesuatu yang sepertinya tidak ada artinya itu, kalau diterima dengan ucapan syukur, saudara, itu akan mendatangkan sesuatu yang berlimpah dalam hidup kita. Apa yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Coba kita renungkan pertanyaan ini. Apa yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Ada orang yang memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ya, itu baik. Ada orang yang memberikan persembahan dari hartanya kepada Tuhan. Itu baik. Ada orang yang memberikan waktunya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu baik. Tapi apa yang membuat semua persembahan itu menjadi persembahan yang baik, yang terbaik? Ini, saudara. Ucapan syukur kita. Yang membuat persembahan kita menjadi persembahan yang terbaik adalah ucapan syukur. Saudara, tidak ada pribadi lain di alam semesta yang layak menerima ucapan syukur selain Tuhan. Manusia bisa memberi semua yang dia punya, tapi kalau tidak ada ucapan syukur, semua itu hanya akan jadi beban buat hidupnya. Saudara, saya pernah ketemu, ya mungkin sekarang kita gampang untuk lihat di sosial media, ya calon caleg-caleg itu, saudara, ya waktu kampanye ngasih sana sini, giliran nggak kepilih, saudara, waduh. Itu marahnya, menyesalnya luar biasa, saudara. Tapi kalau terhadap Tuhan, kita nggak sedang kampanye dengan Tuhan. Makanya hindari, saya menghindari begini. Kita membuat transaksi dengan Tuhan. Tuhan, saya kasih ini supaya Tuhan kasih saya ini. Tuhan, saya berikan ini supaya Tuhan berikan saya ini. Enggak, kalau kita mau beri kepada Tuhan, yang membuat persembahan kita mungkin sederhana, tapi kita beri dengan ucapan syukur. Itu membuat persembahan kita jadi persembahan yang terbaik. Saudara, mungkin kita hanya waktu kita memberi, kalimat ini, saudara, saya sering bilang gini, mungkin waktu kita memberi persembahan, teman-teman mahasiswa yang ada di tempat ini, teman-teman yang bekerja di tempat ini ya, mungkin waktu kita memberi persembahan, itu uang terakhir yang ada di dompet kita, tapi kita beri dengan ucapan syukur. Saya pernah ditanya begini, pernah nggak kita bangga waktu kamu kasih persembahan dengan hati yang bangga, karena bukan bangga karena kamu bisa beri, bukan. Kamu bangga karena kamu yang sederhana bisa dipakai Tuhan untuk memberkati pekerjaannya. Pernah nggak kita bangga itu? Kalau saudara diundang makan sama Perdana Menteri, kemudian Perdana Menteri bilang, ayo Pak, berikan sesuatu, bantu pekerjaan di tempat ini. Saudara bangga nggak Perdana Menteri ajak saudara ikut ambil bagian dalam pekerjaan untuk membangun negara? Bangga, saudara, sekecil apapun yang kita kasih, kita akan punya rasa bangga karena kita punya kontribusi untuk negara. Saudara bayangkan, Yesus waktu kita memberi dengan rasa bangga, kita bangga begini, sekalipun kita bukan soal nilai uangnya, saudara, tapi nilai yang ada dalam hati kita waktu kita memberi dengan rasa bangga bahwa Tuhan, aku bersyukur dari hidupku yang tidak seberapa ini, dari hidupku yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan kasih aku kesempatan untuk aku bisa, Tuhan, pakai memperlebar kerajaan-Mu melalui apa yang Tuhan percayakan kepadaku. Jangan selalu pikirnya langsung ke nominal uang, saudara. Saudara memberi waktu, memberi tenaga untuk melayani Tuhan. Saudara memberi hidup untuk dengarkan orang cerita. Saudara memberi hidup untuk saudara mendoakan orang lain. Itu bentuk pelayanan dan itu saudara sedang melakukannya untuk Tuhan. Kalau saudara melakukannya dengan menggerutu, dengan berberat hati, itu hanya akan jadi beban buat saudara. Tapi kalau saudara melakukannya dengan ucapan syukur, mungkin yang saudara berikan sedikit karena keterbatasan saudara. Tapi ucapan syukur yang ada di dalam pemberian saudara, itu membuat persembahanmu menjadi yang terbaik. Masih ingat satu kali Yesus duduk di rumah ibadah, ada orang kaya datang, bawa persembahan, banyak sekali. Kemudian ada seorang janda datang, dia bawa persembahan yang mungkin gak sampai 10% dari yang dipersembahkan oleh orang-orang kaya tadi.
Yesus tanya sama murid-muridnya, mana yang memberi lebih besar? Murid-muridnya jawab, janda itu. Betul. Kenapa? Karena dia tidak memberi dari kelimpahannya. Sudah tahu memberi dari kelimpahan maksudnya apa? Orang kaya itu memberi karena dia punya. Jadi buat dia untuk mengeluarkan itu nggak akan membuat dia kekurangan, saudara. Tentu nggak ada ucapan syukur di situ. Karena dia merasa mampu untuk memberi. Saya mampu kok, makanya saya beri. Sekali lagi bukan soal nominal, ini soal sikap hati kita di hadapan Tuhan. Tapi janda ini memberi dengan ucapan syukur. Dia memberi apa yang ada padanya. Dan mungkin setelah itu dia harus kerja lagi 1 tahun. Karena yang dia persembahkan itu upahnya dia kerja setahun, saudara. Dia persembahkan. Kalau kemarin ada yang heboh tentang buah sulung, ini lebih banyak dari buah sulung. 12 kali gaji loh ini. Dipersembahkan, saudara. Ya, dia berikan kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Bahwa Tuhan, terima kasih. Engkau yang layak terima ucapan syukur. Persembahan yang tidak seberapa itu menjadi yang terbaik. Bukan karena jumlahnya, tapi karena sikap hatinya. Kita bisa kasih banyak sekali kepada Tuhan. Tapi kalau tidak ada ucapan syukur dalam hati kita, itu hanya akan jadi beban bagi kita. Jadi hari ini saudara, kalau kita memberi kepada Tuhan, ya mari beri yang terbaik. Waktu kita bilang, saya larang semua orang yang ada di tempat ini, yang pelayanan di tempat ini. Kalau kamu doa buat persembahan, stop berdoa, kami akan memberi yang terbaik. Tanya dulu dalam hati masing-masing, itu terbaik enggak? Kadangkala kita kasih sisa kan kepada Tuhan. Ya, saya ditegur luar biasa ketika saya pergi ke salah satu seminar, bukan seminar sebenarnya. Satu pertemuan hamba-hamba Tuhan dan Pastor Chris Manusama bagikan ini buat setiap kita. Kita sering kali bilang gini, kami akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi terbaiknya kita untuk Tuhan itu kadang-kadang lebih kecil daripada yang kita berikan pada tukang parkir. Tukang parkir, kita kalau makan di restoran, kita kadang-kala nggak lihat harganya, kita langsung pesan. Tapi untuk kasih persembahan yang kita bilang yang terbaik itu, kalau bisa ambil yang paling kecil kita ambil. Dari apa yang kita hidupi itu akan menunjukkan apa yang kita percayai, saudara. Mungkin beberapa akan sedikit tersinggung dengar ini, tapi mari kita rubah pikiran kita bahwa yang terbaik itu ucapan syukur kita. Dan ucapan syukur itu akan nyata dari apa yang keluar dari kehidupan kita, saudara. Waktu kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan hati yang bersyukur, karena Tuhan itu baik buat kita. Dia memelihara kehidupan kita. Pastor Temi Pua, istri dari Pastor Hari Pujo, pernah bilang pada saya secara pribadi gini, kalau kita memberkati orang lain, itu kita sedang mengurangkan porsi buat kita. Jadi waktu kita memberkati, waktu kita memberikan sesuatu kepada orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan, kita tidak sedang menambah pengeluaran di dalam hidup kita. Tapi kita sedang mengurangkan porsi kita untuk kita berikan kepada orang lain. Untuk kita berikan kepada pekerjaan Tuhan. Itu yang terjadi waktu kita memberi. Saudara, kenapa saya bahas ini? Karena begini, ucapan syukur Yesus itu tidak hanya sekedar ucapan syukur. Ucapan syukur itu adalah ekspresi dari iman. Waktu Yesus mengangkat roti, kemudian dia mengucap syukur atasnya. Dalam ucapan syukur itu Yesus percaya kepada Bapanya bahwa Bapa sanggup mencukupkan semua makanan bagi orang-orang yang ada di sana. Sekalipun hanya 5 roti yang ada di tangannya. Waktu kita bersyukur, saudara, itu adalah ekspresi iman kita. Bahwa kita percaya yang sedikit di tangan kita mampu untuk Tuhan lipat gandakan dalam perjalanan hidup kita. Sekali lagi, tujuannya, fokusnya itu bukan pada apa yang ada di tangan kita. Tapi kepada Tuhan yang mampu melipat gandakan apa yang ada di tangan kita. Amin, saudara. Ucapan syukur juga adalah ekspresi, ucapan syukur adalah ekspresi dari rasa bangga kita akan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Waktu kita bersyukur, kita bangga bahwa Bapa kita luar biasa dalam perjalanan kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu, ini saya bersaksi buat istri saya. Saudara, istri saya ini nggak pernah belajar IT, saudara ya, teknik informatika tuh nggak pernah, saudara. Dia kuliahnya accounting. Oleh anugerah Tuhan hari ini dia kerja sebagai remote engineer. Di antara teman-temannya satu tim yang saya tahu, saudara ya, teman-temannya itu memang sesuai lah. Sekolahnya
informatika, IT gitu ya, kerjanya jadi remote engineer. Itu sesuai saudara ya. Istri saya ini kerjanya accounting, sekarang kuliahnya accounting, sekarang kerjanya di IT saudara. Dia istri saya lulusan diploma 3 oleh anugerah Tuhan. Istri saya ini beberapa kali dapat Best Agent of the Month. Jadi dia yang terbaik dalam bulan itu. Dan yang sangat mengejutkan buat kami adalah tahun yang lalu istri saya dapat Best Performance untuk 3 bulan berturut-turut. Saya lupa, kalau nggak salah dari September sampai dari Agustus sampai Oktober kalau saya tidak salah ya. Itu udah 3 bulan saudara kan. Itu aja istri saya udah kaget luar biasa. Kok bisa dapat ya? Kalau mau jujur ya, kami di rumah hanya bertiga dan istri saya ini kita bersyukur karena sekarang work from home ya. Dia bisa kerja sambil ngeliatin Nazara, kami gantian ngeliatin Nazara dan nggak jarang saudara ya, seringkali itu kerjaannya jadi terganggu karena ya saudara bisa lihat gimana aktifnya anak kami, saudara ya. Tapi dengan keadaan seperti itu pun istri saya dapat best performance yang tahun-tahun lalu 3 bulan berturut-turut. Tadi malam 2 malam yang lalu dia kasih tahu ini dapat lagi untuk awal tahun bulan Januari. Wah, itu kemuliaan hanya buat Tuhan saudara ya. Tapi yang saya mau bagi begini. Kesederhanaan yang kita punya, kalau kita terima dengan ucapan syukur, itu akan melahirkan sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah di dalam Tuhan. Saya bilang ke istri saya kan tanya, apa sih, kok bisa ya dia dapat? Saya bilang ya itu, Tuhan bekerja di balik layar bagi kita orang-orang yang kita berjalan dalam ucapan syukur dan saya nggak bilang ini untuk kasih tahu saudara bahwa kami selalu mengucap syukur, nggak pernah mengeluh. Enggak saudara, kami juga pernah mengeluh. Tapi pada akhirnya kami bersyukur karena di balik setiap keluhan kami, Tuhan selalu menguatkan bahwa Dia itu ada buat kami. Tuhan itu mencukupkan, melimpahkan buat kami, memberikan kami kesempatan untuk menikmati apa yang kami nggak bisa. Dengan uang sendiri kami nggak bisa, tapi karena ada Tuhan beserta dengan kami bisa. Saudara, itu yang harus kita alami dalam hidup kita. Mungkin dengan porsi yang lebih besar dalam kehidupan saudara secara pribadi dan pekerjaan saudara. Tapi ini saudara, hal sederhana yang kita terima dengan ucapan syukur akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Waktu Yesus mengangkat roti dan ikan itu, dia mengucap syukur, yang terjadi apa? Kelimpahan saudara. Yesus nggak bilang, Bapak tolong limpahkan, Bapak tolong lipat gandakan. Enggak, dia mengucap, Tuhan Bapak terima kasih untuk makanan ini. Kemudian dia bagikan untuk yang lain. Apa yang terjadi? Ada sukacita, ada damai sejahtera yang berlimpah. Nah, 3 pertanyaan ini perlu untuk kita renungkan setiap kali kita beribadah kepada Tuhan. Untuk apa kita datang beribadah kepada Tuhan? Apakah hanya untuk datang memberikan permohonan? Atau kita datang untuk memuji Dia, bersyukur kepada Tuhan? Kepada siapa kita meletakkan pengharapan waktu kita berdoa? Ada orang yang meletakkan pengharapannya kepada karunia. Oh, karena kamu bisa bahasa roh lebih banyak, kamu pasti dijawab doamu. Oh, karena kamu lebih kuat berlutut, maka doamu pasti dijawab. Saudara, pengharapan kita itu seringkali diletakkan pada hal-hal yang seperti ini. Tapi waktu kita berdoa dengan sungguh, pengharapan kita sejatinya hanya kepada Tuhan. Gak peduli saudara, kita berlutut, kita berdiri, itu sikap kita waktu berdoa. Sekarang kalau saudara ada di tengah-tengah di dalam pesawat, saudara gak mungkin berlutut kan? Kalau saudara di situasi yang gak mungkin saudara melakukannya, saudara, apakah Tuhan tidak menjawab doa? Tuhan tetap menjawab. Yang menjadi pertanyaan, kepada siapa kita meletakkan pengharapan kita? Apakah kepada apa yang kita lakukan atau kepada Allah yang bersama dengan kita? Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan waktu kita datang berdoa? Mari persembahkanlah syukur kepada Tuhan. Tadi ayatnya bilang, Filipi 4 ayat 6 apa dikatakan, nyatakanlah keinginanmu dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Jangan lupa bersyukur, saudara. Ucapan syukur itu harus menjadi yang terutama dalam doa kita. Karena kalau kita hanya datang kasih permohonan, nanti keadaan kita baik-baik aja, kita nggak akan berdoa, percayalah. Kita akan menikmati apa yang ada, nanti kalau udah habis kita berdoa lagi. Ya, kita akan menjadikan doa hanya sebagai tempat kita untuk mencari apa yang kita inginkan, bukan untuk membangun hubungan
dengan Tuhan. Bagian yang terakhir kalau saudara melihat di ayat yang ke-6 ya, di sana ayat yang ke-14 yang 15 dikatakan begini. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Apakah betul Yesus nabi? Bukan, dia Tuhan. Dia bukan nabi, saudara. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir ke gunung seorang diri. Nah, ada pertanyaan di situ. Kenapa Yesus menyingkir waktu mereka ingin menjadikan dia raja? Bukankah benar dia raja? Bukankah Yesus itu benar-benar raja? Tapi Yesus tahu ini, saudara ya. Mereka ingin menjadikan dia raja bukan karena mereka telah mengenal siapa dia yang sesungguhnya. Tapi karena mereka melihat Yesus itu mampu melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Pemikiran orang-orang pada saat itu begini, kalau dia jadi raja buat kita, nanti tentara Romawi datang, dia tiup mati semua. Wah, itu yang mereka pikirkan gitu ya. 5.000 orang laki-laki makan, bisa menyembuhkan orang sakit, kurang dahsyat apa? Wah, yang mereka lihat apa yang mampu Yesus lakukan. Tapi begini saudara, Yesus adalah raja. Karena dia berkuasa melaksanakan rencana dan kehendaknya atas hidup kita. Dan kita tahu bahwa rencananya adalah kebaikan bagi setiap kita. Yang membuat Yesus itu menjadi raja, Yesus itu adalah raja bukan karena dia mampu melakukan mujizat. Enggak. Yang membuat Yesus itu adalah raja dalam hidup kita. Karena ini. Karena dia berkuasa melaksanakan rencana dan kehendaknya dalam hidup kita. Ayub bilang begini, aku tahu tidak ada yang mustahil bagi engkau. Engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada satu hal pun dalam hidup kita yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu yang membuat Yesus itu raja. Saudara, raja waktu dia bertitah nggak ada orang yang bisa lawan. Raja waktu dia mengatakan sesuatu, perkataannya itu harus terjadi. Dan itulah Yesus dalam hidup kita. Dia menjadi raja bukan karena dia mampu, bukan karena air menjadi anggur, bukan karena 5.000 orang makan, bukan karena dia dapat berbicara dengan orang berdosa, bukan. Dia menjadi raja karena dia mampu, dia berkuasa, dia berdaulat melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Kita melihat hal ini pagi hari ini dan bagian yang terakhir, saudara, Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-11. Kalau saudara ikut ibadah tengah minggu kemarin, saudara tahu hal ini ya. Ini setelah Yesus merubah air menjadi anggur, dikatakan begini. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara lihat, Yesus mengadakan tanda-tanda untuk menyatakan dirinya, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk memperkenalkan dirinya bahwa aku adalah Tuhan, aku berdaulat, aku berkuasa, aku mampu melakukan apa yang kamu pikir nggak bisa, aku mampu melaksanakan apa yang kamu pikir nggak mungkin, aku adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia menunjukkan bahwa dia berkuasa atas tubuh manusia, dia menyembuhkan bahkan membangkitkan orang mati. Yesus berkuasa atas alam semesta. Dia meredakan angin ribut. Dia berkata kepada danau, tenanglah. Danau jadi tenang. Dia berjalan di atas air. Dia mengubah air menjadi anggur. Yang Yesus ingin sampaikan begini, I am the God. Aku adalah Tuhan. Aku yang maha kuasa. Aku yang berdaulat penuh atas segala sesuatu. Ini hanya perkenalan bagi kalian. Bahwa aku ini sanggup melakukan semua ini. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya supaya kamu berjumpa dengan aku. Dalam bahasa Inggris kata tanda-tanda itu sign and wonder. Saudara pernah lihat ini? Pasti pernah lah ya, yang sering bawa mobil ya. Ini sign, saudara. Tanda jalan. Kalau saudara mau ke Kuala Lumpur, ke sebelah mana gitu ya. Saudara mau ke Sungai Wei, sebelah mana gitu ya. Kalau saudara mau cari jalan, tanpa ini saudara akan tersesat. Nah, mujizat itu seperti ini. Mujizat adalah sign bagi kita. Kalau saya buat umpamakan seperti ini, saudara. Waktu saudara jalan, saudara menemukan sign seperti ini, yaitu mujizat atau tanda-tanda dilakukan buat saudara. Dan tanda itu selalu mengacu kepada
Yesus. Saudara tidak peduli mujizat atau pertolongan atau tanda-tanda apa yang saudara hadapi, yang saudara sudah terima dari Tuhan. Jangan berhenti di tanda-tandanya. Saudara harus berjalan mengikuti tanda itu. Jangan tetap diam di situ. Saudara, kalau saudara mau ke Kuala Lumpur, kemudian pas saudara lihat tanda ini dan saudara bilang, saya udah di Kuala Lumpur, betul enggak? Enggak, saudara. Saudara mau ke satu tempat, kemudian saudara lihat tanda ini, 300 meter lagi, kemudian saudara berdiri di situ dan saudara bersyukur, oh saya udah nyampe. Belum, saudara belum sampai. Saudara perlu berjalan lagi sampai ke tujuan. Waktu saudara berjumpa dengan mujizat, saudara mengalami mujizat, jangan berhenti sampai di mujizat. Saudara harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena mujizat itu adalah langkah awal untuk Tuhan memperkenalkan kuasanya dalam hidup saudara. Sampai saudara berjumpa secara pribadi dengan Dia. Karena tujuan dari mujizat adalah supaya saudara mengerti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan waktu saudara berjumpa dengan Dia, mujizat itu sudah tidak menjadi fokus lagi buat kita. Karena kita tahu yang melakukan ada di samping kita. Ada tinggal di dalam kita. Jadi soal gimana Dia tolong kita, itu terserah Dia. Yang pasti Dia tolong dan Dia akan mengasihi setiap kita. Amin saudara. Biarlah perenungan pagi hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita. Mungkin kita datang pagi hari ini dan saudara punya ekspektasi yang besar tentang sesuatu. Saudara mungkin berdoa sekian lama untuk sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara. Mari kita ambil perenungan-perenungan ini saudara. Mari kita bertanya kepada diri kita. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan kita beribadah? Apakah kita datang untuk bersyukur? Apakah kita datang untuk memberikan ucapan syukur, atau seringkali kita datang hanya untuk membawa permohonan-permohonan kita kepada Tuhan? Apakah kita meletakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar meletakkan pengharapan kita hanya kepada pribadinya dan bukan kepada apa yang kita kerjakan? Apakah kita mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan? Apakah kita datang kepada Tuhan membawa syukur, atau kita datang kepada Tuhan dan kita mengeluh karena apa yang kita inginkan, yang kita rindukan belum terjadi? Mari kita renungkan bersama-sama saudara firman Tuhan pagi hari ini. Dan mungkin kalau Tuhan menyampaikan sesuatu, Tuhan menegur setiap kita. Ada hal-hal yang ingin Tuhan ubahkan dalam hidup kita. Mari kita buka hati kita pagi hari ini dan izinkan Tuhan merubah kehidupan.